Salam, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dari buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Pada hari ini, Senin, tanggal 22 April 2024. Dengan judul Kepala Kita yang Mulia. Ayat firman Tuhan pada pagi ini terdapat di dalam Yohanes 17 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan, "Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan kedatangannya ke dalam dunia ini, Kristus menyatakan suatu misi. Dia mengatakannya dalam doanya yang terakhir di depan umum. Dia mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Ketika Musa meminta Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya, Tuhan mengatakan, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu." Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, "Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman." Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Kalau kita dapat memahami tabiat Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Musa, maka kita juga akan segera menundukkan kepala dalam kekaguman dan pujian. Yang Yesus pikirkan tidak lain hanyalah supaya kasih yang engkau berikan kepadaku haruslah ada di dalam setiap hati umat-umat Allah, agar mereka boleh membagikan pengetahuan mengenai Allah kepada orang lain. Saudara-saudaraku, betapa hal ini adalah suatu jaminan yang pasti bahwa kasih Allah akan memenuhi hati semua orang yang percaya kepadanya. Keselamatan yang pasti akan dipersiapkan karena Dia sanggup menyelamatkan semua orang yang datang kepadanya melalui Dia dengan seutuhnya. Orang-orang yang mengambil bagian dalam penderitaannya di dunia ini, dalam kerendahannya menanggung beban demi namanya, akan memiliki kasih Allah dilimpahkan ke atas mereka sebagaimana yang telah dilimpahkannya kepada Sang Anak. Dia yang mengenalnya telah berkata, "Bapa sendiri mengasihi engkau." Kasih ini menjadi milik kita melalui iman kepada Anak Allah. Itu sebabnya hubungan dengan Kristus berarti segalanya bagi kita. Kita harus menjadi satu dengan Dia, sebagaimana Dia menjadi satu dengan Bapa, dan kemudian kita akan dikasihi oleh Allah yang tidak terbatas itu sebagai anggota tubuh Kristus. Sebagai cabang dari pokok yang hidup, kita harus direkatkan kepada pokok dan menerima makanan dari pokok itu. Kristus adalah kepala kita yang mulia, dan kasih yang agung mengalir dari hati Allah, berdiam di dalam Kristus, dan dihubungkan kepada semua orang yang telah dipersatukan di dalam Dia. Kasih agung ini menembusi jiwa-jiwa
dan mengilhaminya dengan rasa syukur, melepaskannya dari kelemahan rohani, kesombongan, kesia-siaan, mementingkan diri sendiri, dan dari segala sesuatu yang merusakkan tabiat orang-orang Kristen. Di dalam buku Dasar-Dasar Pendidikan halaman 185 sampai 186. Saudara-saudaraku yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita renungkan lebih dalam bagaimana saya dapat mengalami kasih ilahi jika saya terputus dari Kristus. Inilah yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, agar kita terus memiliki hubungan yang erat dengan Yesus sebagai Tuhan kita, Kepala kita yang mulia. Amin.